Belum kering ya? Belum. Si apa? Di luar laring ya. Kemarin ini lagu yang dibawakan kita. Ya, ini. Tanah yang dipaksa lupa. Siapa yang pertama kali mengelujaknya? Dan malam ini Siwa yang kedua. Ini ya, artefak. Ini artefak performance. Semua kena kemarin deh. Penonton itu pada kena cat. Nah, dihajar. Ya itu kan udah kan. Apa pakai pakaian dia kemarin? Ya kayak ini chef. Hari ini, no? Ini yang anak band. Ulah leungit ya teh. Ya. Jadi artistik oke kan. Ya. Pameran ini judulnya apa, terus maksudnya apa tuh? Ya jadi pameran ini berjudul Unggut Kiwa. Jadi nama temanya Unggut Kiwa. Sebelum bahas ke tema mungkin saya harus jelasin pameran itu apa. Jadi bentuk pameran ini adalah kolaborasi antara band metal yang bernama Floritur bersama saya sebagai pelukis. Kita berkolaborasi lewat live painting, dan si bandnya memainkan ritme-ritme lagu mereka yang bernuansakan death metal. Nah, judulnya diambil dengan tema
Unggut Kiwa. Unggut Kiwa itu berasal dari dialek Banjar. Jadi di dialek Banjar itu unggut sendiri mempunyai arti gerakan kiwa sendiri kiri. Jadi ini sebuah manifestasi buat saya karena saya sendiri selama ini konsen di Jelekong menyuarakan tentang Jelekongism. Jelekongism yang saya pikir adalah bentuk seni rupa yang ada di selatan yang saya pikir ini kiri banget. Juga lewat lagu-lagunya Foritur juga mereka yang selalu menyuarakan tentang buruh, outsourcing. Itu juga setelah saya baca liriknya dan saya dengerin lagu mereka fokus di sebuah gerakan perlawanan yang cukup kiri. Jadi saya pikir ini cukup konteksnya cukup nyambung. Akhirnya kita membuat kolaborasi di Studio Bubuara. Kita juga sebelum live performance kita bikin diskusi dan presentasi mengenai Unggut Kiwa teh apa. Terus kita ngedatengin dari dua kubu seni yang berbeda, interdisiplin. Dari musik kita membawa masa dari musik metal juga dari seni rupa. Jadi kita coba mempertemukan kedua disiplin ilmu tersebut lewat diskusi dan yang kita harapkan adalah menemukan titik temu atau kebaruan dari sebuah diskusi yang setelah diskusi dilanjut dengan live painting saya sendiri. Jadi saya melukis di dalam box ini saya bikin box instalasi berbahan plastik. Jadi transparansi dari kekaburan tersebut ini sebuah representasi di mana saya sebagai seniman yang lahir dan besar di Jelekong, saya cukup ada di antara sekat, ada di antara transparansi seni rupa kontemporer yang itu melekat pada diri saya sebagai seniman Jelekong yang fokus pada spirit Jelekong yang akhirnya saya bawa ke ranah seni rupa kontemporer. Jadi di dalam box itu saya bekerja melukis, merespon lagu-lagunya Foritur dan mereka live performance di depan saya. Begitu kira-kira tentang pameran ini yang berjudul Unggut Kiwa. Mereka koleksi mereka kira koleksi mereka terusannya nggak dari ide ini misalnya kedepannya mau seperti apa atau bagi Jelekong sendiri atau bagi warga Jelekong sendiri menurut Anda ini tanggapan yang mungkin Anda terima dari masyarakat gimana? Ya, jadi sebenarnya ini saya membuat pameran lintas disiplin antara musik sama seni rupa. Ini adalah sebuah bentuk pemantik sebenarnya. Saya mencoba memantik, mengajak kawan-kawan muda di Jelekong untuk melihat bagaimana seni rupa bisa berkembang sedemikian jauh lewat kolaborasi dengan antar disiplin ilmu seperti musik. Kebetulan kan kalau saya lihat di Jelekong tuh banyak sekali pelukis muda yang setiap hari melukis. Saya datang ke studionya itu saya melihat mereka mendengarkan lagu metal. Jadi saya pikir oh ini bagus juga kalau saya bikin kolaborasi sama metal, pendekatannya seni rupa, terus bisa ngajakin mereka untuk bareng-bareng melihat dulu gitu, menonton dulu. Ya saya pikir itu bisa memantik mereka ya untuk oh ternyata seru juga ya seni rupa berkolaborasi dengan musik. Dan akhirnya memang terjadi kolaborasi tersebut. Dan harapan saya untuk seniman-seniman muda Jelekong, pelukis Jelekong, yuk kita bareng-bareng kita bikin karya. Dan Bubuara cukup terbuka untuk siapapun, apalagi untuk orang Jelekong. Kita bareng-bareng di sini bikin karya, kita belajar bareng-bareng. Terus musik sendiri kan cukup
cukup populer ya. Kalau musik tuh sebenarnya seni yang cukup bisa langsung diterima gitu sama telinga ya. Dipahaminya tuh mudah gitu. Meskipun sekeras apapun musik, karena kan ritme itu menggiring perasaan, menggiring kepekaan gitu. Jadi saya pikir karena profesi anak-anak muda Jelekong sebagai pelukis, ya itu bisa membawa mereka ke wilayah kolaborasi ini gitu. Kalau kita lihat juga kan grup-grup metal misalnya, mereka juga tampil dengan karya-karya rupa seperti yang kita lihat di poster atau di kaos-kaosnya gitu ya. Anda sendiri melihatnya seperti apa ketika dia akan disandingkan dengan Jelokongisme ini? Ya, jadi kemarin tuh saya cukup intens sebulan sebelum persiapan itu. Saya cukup intens karena kan anak-anak band Foritur kan memang nongkrongnya di kopi ya. Dan salah satu foundernya Foritur itu vokalisnya itu memang foundernya Kopi Lakam. Jadi saya setiap hari ketemu, ketika saya mau bekerja ke studio, saya lewat Kopi Lakam, saya sering ketemu, sering ngobrol. Mereka ketika malam hari juga masih nongkrong, saya samperin, saya ngobrol sama mereka. Dari obrolan-obrolan tersebut akhirnya saya melihat beberapa perspektif yang cukup menarik ya. Kayak mereka nggak hanya berkarya musik, ternyata mereka cukup aware terhadap visual. Jadi menurut saya visual itu penting ya, nggak hanya di seni rupa. Kan kalau ngomongin musik juga, orang kalau lihat band pasti yang dilihat tuh cover album gitu, apalagi metal ya yang cukup otentik dengan fontnya gitu, dengan warnanya gitu. Kan cukup menarik ya kalau di cover album atau cover lagu itu. Nah, saya kemarin cukup intens ngobrolin adalah gimana sih seni rupa ini bisa nge-trigger mereka untuk ngebangun kesadaran bahwa visual itu penting buat musik gitu. Karena beberapa band yang cukup ternama, katakanlah kayak Burger Kill, mereka sering bikin exhibition kayak arsip-arsip perjalanan mereka dari mulai mereka ngeband sampai sekarang, dan itu cukup menarik ya. Jadi si arsip tersebut tuh bisa ngebawa orang bernostalgia ke masa-masa lalu gitu. Oh iya ya, zaman sekian teh warna bajunya gini, oh zaman sekian teh font-fontnya ya kayak metal tuh fontnya ternyata kayak gini. Jadi kan setiap zaman beda ya, setiap generasi itu beda ya, kesukaan terhadap objeknya, kesukaan terhadap visualnya mungkin setiap generasi itu mewakili gitu. Jadi saya kemarin ngobrol ke teman-teman Foritur juga, yuk kita cobalah kita tampilin nih merchandise-nya aja dulu. Merchandise Foritur punya apa aja, misalnya dari mulai stiker, dari mulai kaos sampai CD, sampai mungkin sampai tulisan-tulisan yang ada di gitar juga. Saya pikir itu menarik ya kalau dipamerin. Akhirnya mereka sepakat untuk mamerin, dan yang terjadi ya kita kemarin display beberapa dari arsipnya mereka. Dan yang cukup menarik, setelah di display mereka sangat sangat senang dan punya experience ketika dipamerin gitu. Itu buat mereka adalah sesuatu yang baru dan sesuatu yang fresh. Karena jarang band yang melakukan exhibition sebenarnya, apalagi death metal ya. Dan dari situ kepantik lagi dari kolaborasi kita lewat live painting, lewat exhibition dengan mamerin karya mereka, mamerin karya saya. Kepantik lagi akhirnya yuk kita bikin lagi Unggut Kiwa, mungkin berkembang stepnya dari yang Unggut Kiwa 1 gitu. Bisa bikin video klip misalnya. Ya, saya pikir menarik karena kita juga kasih beberapa spot kamera. Ketika saya live painting, saya menaruh, jadi kita ada tim dari videographer, kita taruh kamera di atas, jadi kelihatan tuh gerakan saya gimana dari atas. Itu juga cukup menarik kalau dibikin video klip. Dan si paintingnya juga mungkin bisa jadi cover albumnya mereka gitu. Oke lah, kalau kita tarik benang antara musik dengan seni rupa, mungkin kalau para pelukis Jelekong dulu itu dengarnya wayang, radio misalnya, atau dongeng-dongeng juga.
Nah, Arya memang melihat generasi sekarang pelukisnya lebih banyak mendengarkan metal kayak gitu. Ya saya pikir kan dari saya kan mewakili milenial ya. Kalau milenial kan udah cukup seneng ya. Saya sendiri memang cukup seneng dengan metal. Dan ketika saya lihat Gen Z juga kayak pelukis-pelukis Jilkong, saya datang ke studionya tuh mereka pada dengerin metal. Jadi saya pikir kalau pendekatannya cukup bagus ya ketika menghadirkan sebuah kolaborasi metal dengan rupa gitu, karena basically pengetahuan mereka kan seni rupa ya orang Jilkong tuh ya cukup menarik, jadi memantik mereka untuk masuk ke wilayah ini. Dan beberapa teman-teman dari Jilkong juga cukup interest, cukup tertarik dengan kolaborasi kita. Oh kapannya ada Unggut Kiwa 2 gitu. Ya saya pikir ini saya bilang ini pasti akan ada Unggut Kiwa 2 dan mungkin skalanya lebih besar, mungkin juga melibatkan lebih banyak pihak gitu. Oke lah, cukup sekian pertanyaan saya. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan bisa kita lewat WA ya. Oke, baik, terima kasih Kang. Ya. Terima kasih Pak Arya. Sama-sama.